Heri Nugroho, Ya. silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Yang terhormat para narasumber, baik dari Ombudsman, dari anggota Dewan, maupun dari praktisi. Ya. Mohon share screen, Pak Andi Monang, paparan saya. Share screen, Andi Monang. Bisa diberikan co-host. Ya. Andi Monang. Udah diberikan co-host ya untuk bisa share screen. Sudah untuk di-allow jadi co-host. Terima kasih, Ya. Pak. Pak Andi Monang, halo? Coba Andi Monang, coba. Sambil nunggu, saya mungkin salam dulu Pak Sarip, selaku anggota Dewan Komisi D. Selamat siang Pak Sarip. Udah. Di sini ada Pak Angga Abjadal juga, saya lihat di monitor. Iya, Pak Hari. Ya. Sebentar nih, waduh nih. Udah belum? Siap, siap Pak. Siap. Udah. Ya, ini alhamdulillah ya. Siap udah Pak. Oke, ini penataan jaringan utilitas di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Next. Lanjut, slide kedua. Nah, ini yang mungkin perlu dipahami. Jadi sebenarnya sudah 11 tahun lebih kabel semrawut ada di apakah ada rasa keadilan. Nah, ini mungkin kalau kita lihat dari pergubnya yang lama ya, Pergub 195 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan penempatan jaringan utilitas. Di situ disebutkan bahwasanya pasal 4, pasal 6, pasal 11, pasal 26, 29 sampai ke pasal 33. Intinya penempatan jaringan utilitas itu berada harus di bawah tanah, tidak ada lagi yang namanya di atas tanah. Selama ini kan sudah puluhan tahun lebih. Kita lihat Jakarta itu dilihat ya bergelantungan kabel-kabel itu aja ada di udara. Padahal kota Jakarta ini kalau kita lihat adalah ibu kota. Masa ibu kota kita lihat di negara lain, negara maju nggak ada lagi namanya kabel utilitas itu bergelantungan itu nggak ada lagi. Makanya saya sangat sedih peraturan udah belasan tahun tapi masih ada seperti ini di ibu kota. Nah ini tentunya mulai 2019 ini kita berkomitmen sebetulnya antara pemerintah, para stakeholder untuk bisa membangun, yuk sama-sama kota Jakarta kita benahi bareng-bareng. Ya, next. Lanjut. Nah, dengan komitmen bersama ini, makanya pada saat tahun 2019, itu namanya kawasan Cikini yang dulunya semrawut, ya, dengan kita membangun revitalisasi trotoar, akhirnya kita benahi. Cikini yang semrawut akhirnya jadi rapi. Kemudian di Jalan Kemang Raya, demikian juga semrawut dengan berjalannya kita membangun trotoar menjadi rapi. Ya. Next, lanjut. Kemudian juga Salemba Kramat, itu yang di depan Universitas Indonesia. Dulunya semrawut menjadi rapi, trotoarnya rapi, utilitasnya menjadi rapi. Kemudian juga yang di daerah Satrio Kasablanka juga demikian. Nah, pada saat penurunan tersebut memang kita tahu SJUT belum ada, makanya penurunnya sifatnya sementara. Nah, nanti begitu SJUT ada, yang penempatan sementara penurunan tadi akan direlokasi ke dalam SJUT tadi. Next. Nah, kalau kita bicara pentingnya mengatur jaringan utilitas, memang kita sudah
buat pola-polanya, karena memang kalau kita bicara perwujudan misi RPJMD 2017-2022, penempatan jaringan utilitas belum diprioritaskan pada SJUT oleh para penyelenggara utilitas. Ini yang perlu digarisbawahi, belum diprioritaskan. Padahal kalau kita bicara ibu kota negara, itu SJ itu tuh prioritas pertama. Karena apa? Itu utilitas itu memang dibutuhkan bagi setiap negara maju dan modern. Kemudian mewujudkan tujuan penataan ruang di Provinsi Jakarta. Kemudian perkembangan pembangunan jalur yang tepat, ya, yang pesat. Kemudian penataan kelembagaan terkait penyelenggaraan JUT dan penempatan jalur utilitas. Dan kelimanya adalah mengimplementasikan peraturan perundangan terkait jaringan utilitas. Jadi kita tentunya di dalam membuat regulasi aturan main itu juga pakai kajian maupun peraturan yang ada, tidak serta-merta membalik tangan langsung kita ninggak. Jadi artinya dari aturan yang lama di 2010 yang tahun 11 tahun yang lalu, kemudian kita bicara tahun 2019 dengan Pergub 106 yang baru, kita akan membuat Jakarta itu menjadi lebih rapi, tertib. Jadi artinya para operator sendiri harus memahami gitu loh. Selama ini sudah belasan tahun, apakah mereka memberikan rasa keadilan, mereka memberikan harga terhadap masyarakat konsumen, tapi terhadap regulasinya dia itu melanggar atau enggak. Nah ini yang perlu kita telusuri, gitu. Rasa adilnya di mana gitu. Next. Nah kalau kita bisa bicara dasar hukum, mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwasanya kita ada Perda 8. Tadi sudah disinggung oleh Ombudsman, Perda 8 tahun 99. Ada lagi Pergub 106 2019. Ini adalah revisi Pergub dari Pergub 19 tahun 2010. Nah, tentunya kita sudah melihat mana-mana yang menjadi turunan nantinya yang akan kita terapkan di dalam penugasan nanti terhadap dua operator. Di dalam Perda jelas itu di setiap instansi wajib menyampaikan program tahunan perencanaan penempatan jaringan utilitas. Makanya pada saat itu kami minta para operator 5 tahun ke depan itu seperti apa bisnis mereka. Kemudian penempatan jaringan utilitas diprioritaskan menggunakan sarana JUT. Jadi udah jelas menggunakan SJUT. Di situ udah di state. Kemudian apabila sarana jaringan itu penempatan jaringan utilitas di bawah tanah belum ada, sifatnya sementara. Seperti yang kita lakukan pada saat tahun 2019 di dalam Cikini, Kemang, Satrio, Salemba, semuanya begitu. SJUT nggak ada, ya sudah, yang penting turun, tapi sifatnya sementara. Dan penempatan jaringan utilitas ini bersifat sementara dan dikenakan retribusi. Ya, betul, retribusi, belum terhadap ini. Nah, nanti pada saat SJUT seperti apa? Nah, makanya dalam Pergub 10919 di situ sama disebutkan, ada ditambahkan SJUT, atau yang belum sifatnya sementara. Next. Nah, kita kupas lagi dalam Pergub 106 2019 tentang jaringan utilitas. Di situ jelas, ya, mulai dari pasal 24, setiap instansi wajib menempatkan jaringan utilitas miliknya pada SJUT. Jelas ini. Ya. Kedua, pasal 29, dalam hal SJUT belum tersedia, maka instansi wajib menempatkan jaringan utilitas di bawah tanah bersifat sementara. Kita ulang-ulang terus karena biar paham teman-teman operator, kita semua stakeholder paham. SJUT nggak ada, ya sudah, Anda turun tapi sifatnya sementara. Pasal 53, setiap penempatan jaringan utilitas di bawah tanah dalam sifat sementara wajib mempunyai izin. Ya itu tadi wajib izin pada saat dia ada izin IPJJU langsung dikenakan tarif retribusi. Hanya setahun seumur hidup, bayangkan. Sedangkan kita tahu persis bisnis operator seperti apa, gitu loh. Pasal 58, setiap penempatan jaringan utilitas di bawah tanah bersifat sementara wajib membuat jaminan pelaksanaan. Ini kenapa kita buat? Selama ini pada saat dia menggali-gali, itu tidak dikembalikan seperti semula. Kita hot mix yang bagus, begitu digali, ditinggal langsung cuma dibikin tanah huruf biasa. Makanya pada pasal 15, pada saat mereka mau menggali, kita bikin jaminan pelaksanaan. Setelah dia gali, berarti apa? Dia mengembalikan sesuai dengan semula. Beton ya beton, hot mix ya hot mix. Nah, pasal 51, SJUT tersedia, maka instansi wajib merelokasi jaringan. Nah, ini sudah jelas merelokasi. Next, ya.
Lanjut. Lanjut. Nah, di sini jelas apa kita nanti menugaskan 2 BUMD. Di dalam Perda 8/19 itu di bab 4 pasal 6, mungkin di dalam ayat 2, dalam hal ini pemerintah daerah belum menyediakan jaringan jalur lintas terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka dapat dijelaskan dengan ketentuan berikut. 1. SJUT dibangun oleh Pemda dengan bekerjasama dengan instansi atau swasta. B. Jaringan transportasi tempatnya sementara jembatannya yang diatur dengan keputusan gubernur. Makanya kita karena belum ada SJUT, kita menggandeng instansi atau swasta. Makanya kita menggandeng mitra kita. Siapa? BUMD. Di dalam pasal 16-nya, penyedia SJUT dimaksud pada ayat ini dapat dilaksanakan melalui penugasan kepada BUMD. Jakarta sesuai dengan ketentuan yang perundang-undangan. Jadi artinya karena kita sudah punya komitmen bersama, kita ya mengawalinya tidak melalui bidik protes mau apa, tugasin aja BUMD karena memang di situ punya tanggung jawab. Nah, di dalam kita menurunkan BUMD sebenarnya di dalam 2019 itu kita sudah melakukan FGD 3 kali di hotel dengan mengundang berapa puluh operator, bahkan yang hadir itu sekitar hampir 150 lebih. Kita menyampaikan nanti ada program namanya SJUT. SJUT nanti akan menjadi operator adalah BUMD. BUMD adalah nanti menjadi operator. Nah, angka tarifnya pun itu pemerintah tidak ikut serta. Itu hanya B2B, business to business antara operator dengan BUMD yang ditugaskan. Waktu itu sudah dibocorkan, angkanya sekian loh. Ternyata teman-teman pada saat itu, oke, kalau segitu sih nggak terlalu berat, Pak. Gitu. Ya ada 1-2 yang merasa keberatan, Pak. Selama ini kan ya betul, selama ini memang dia dikenakan hanya sekali pada saat retribusi awal, tidak tiap tahun. Tapi apakah itu adil? Nah, ini kita harus hitung-hitungan juga. Jangan sampai para operator nih ya, mohon maaf nih, dengan bisnis yang luar biasa, tapi kontribusi terhadap Pemda tidak ada sama sekali. Gitu. Nah ini tolong dipahami, jangan artinya mengatasnamakan rakyat yang internet lah ini, jangan. Artinya kita sama-sama, adilnya di mana? Kalau kita harus putuskan bersama, yuk berapa sih angkanya? Tapi yang penting kabel itu harus turun. Selama ini kan kabel di atas juga saya tanya, apakah punya izin? Nggak ada, Pak. Artinya kalau saya melakukan penertiban, kita putus-putus sebetulnya nggak ada masalah. Karena apa? Memang nggak ada izinnya. Udah 11 tahun itu memang kan udah dikasih tahu bahwasanya kabel di atas itu harus turun. Nah ini harus kita pahami, tapi kita tidak merasa aroganis harus begitu. Kita pakai tahapan. SJUT dulu, kalau sudah ada SJUT, yuk turun bareng-bareng. Tidak serta-merta kita gunting-gunting, SJUT nggak ada. Kita siapkan rumahnya. Rumahnya sudah ada, ayo turun bareng-bareng. Jangan sudah disiapkan SJUT-nya, balik lagi nih, tarifnya kemahalan apa. Padahal kita udah FGD kan selama 2-3 tahun kemarin. Gitu. Jadi artinya kita harus punya komitmen bersama. Yang penting niat kita bersama, kita bagusin kota kita. Gitu loh. Jangan sampai kota ini orang boleh ke sini, Jakarta ibu kota masih semrawut, Pak. Gitu loh. Memang agak sulit, tantangannya banyak. Nah, kita punya kerjaan bareng-bareng gitu. Next. Nah, ini dasarnya kenapa kita nugasin BUMD. Ada, Pak, di dalam Pergubnya 69, Pergub 70, kemudian berapa panjang yang nanti akan dia bangun, itu sudah jelas semuanya. Kemudian clusternya di mana, kita udah sampaikan gitu loh. Next. Nah, ini peta-petanya nih, ada berapa ruas? Kalau untuk yang Jakarta Pusat Barat, itu yang ditugaskan Saranajaya, itu ada sekitar 36 ruas jalan. Kalau yang kuning, Jakpro, Selatan Timur, itu ada total sekitar 32 ruas jalan. Next. Nah, di sini ruas jalannya juga sudah ada, kita tetapkan dengan kita menugaskan mereka itu sudah melihat berapa panjang tiap-tiap ruas jalan yang nantinya akan dia ini. Ini memang pure, tidak pakai APBD, investasi murni. Gitu loh. Masa seorang investasi murni, kemudian dengan tarif yang sudah sepakati, operator nggak mau. Sedangkan mereka berbisnis. Ya kan?
Jadi kita harus sama-sama adil. Yang investasi tentunya harus kita hargai. Gitu loh. Next. Nah, ini masing-masing ruas jalan ya. Next, lanjut. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, kalau kita sudah mempunyai tujuan niat yang sama, ya, yang sebelumnya itu kabel menjuntai, yang satu yang sampai dibikin 40 operator, akan rapi Jakarta, ya kan? Dengan ducting SJUT yang sudah terbangun, dengan spek yang sudah kita sampaikan juga sudah ada, tinggal teman-teman masuk pada saat SJUT terbangun. Contoh di Mampang, saya sudah sampaikan ke Jakpro. Anda sudah siapkan nanti teman-teman turun SOP mekanismenya. Ya contohnya kalau rumah mau dimasukin tamu, mebel-mebelnya sudah ada belum? Seperti meja, kursinya, ya kan, lemari es tempat tidur. Lakukan dulu teskom. Teskom artinya apa? Sebelum dia turun, lakukan bahwasanya itu jalur kamu udah benar. Kalau udah benar ya sudah, mau nggak mau ya teman-teman harus turun. Jangan sampai ribut lagi masalah tarif, ribut lagi masalah itu kan jadi nggak ini gitu loh. Jadi inilah yang harusnya punya niat kita bersama, yuk bangun kota Jakarta menjadi lebih baik, bukan masalah aturan mainnya. Memang ini udah diatur gitu loh. Next. Nah, ini metodenya pun juga sudah kita sampaikan sama teman-teman operator, ya kan? Kita lakukan pengkajian bersama. Pada saat kita bikin spek teknis, kita undang juga teman-teman operator. Bentuknya seperti apa? Diameternya, di dalam pelaksananya seperti apa, semuanya clear, tidak ada yang ditutup-tutupin gitu. Kita semua terbuka gitu. Next. Nah, ini juga sama gitu. Ini kita penambang melintang dan potongan ini. Next, lanjut. Nah, ini sekarang progresnya gitu loh. Akan saya sampaikan gitu loh. Bahwasanya itu kita tuh ya tidak serta-merta ini butuh waktu Pak, membangun SJUT itu nggak segampang yang disampaikan. Sekarang SJUT sudah terbangun, kenapa nggak dimanfaatkan gitu. Ini investasi besar. Artinya apa? Teman-teman operator juga harusnya melihat, oh iya, selama ini saya sudah demikian, keuntungan saya sudah dulunya udah besar. Kenapa dengan kondisi sekarang kok mereka kok enggan gitu loh? Artinya flashback ke belakang. Selama ini saya udah begini ya, bisnis enak tidurnya ini, nggak ada gangguan. Sekarang ada gangguan, bukan gangguan. Kita mau rapikan aja gitu loh. Mau kita rapikan, bisnis to bisnis monggo, kita nggak ngatur tarif gitu. Kan tinggal masuk aja sebenarnya gitu. Nah inilah menjadi niat kita bareng-bareng kembali. Gitu. Next. Ya ini juga progres antara Jakpro maupun yang ini. Kita juga pada saat melakukan boring, teskom maupun lainnya, kita juga undang seluruh operator. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Next. Nah, ini yang akan saya sampaikan. Ini yang di Jalan Mampang Perapatan. Sudah 100% selesai. Operator ada 40. Yang sudah sepakat PKS 8. Ya kan? Baru 20%. Gitu loh. Yang saya tanya, ya 80% itu ngapain? Gitu loh. Padahal waktu FGD udah sepakat. Itu udah sepakat. Nah, sekarang tugas saya selaku Pemprov DKI, saya menjadi regulatornya, menjadi apa pelaksananya dalam arti apa? Menegakkan aturan main. Ya kalau teman-teman nggak mau turun, kembali lagi mau saya potong-potongin, yang di atas itu nggak ada izin gitu loh. Saya potong-potong kalau yang nggak ada yang mau turun ke SJUT, kenapa? Pemerintah sudah menyiapkan SJUT. Nah SJUT itu sudah terbangun nggak mau turun, ya saya potong nanti gitu loh. Jadi clear gitu loh. Jadi artinya kita sama-sama membangun kota ini gitu loh. Jadi jangan sampai keengganan lagi, tarifnya berat lagi. Udah Pak, itu udah 2 tahun yang lalu udah kita bahas gitu. Ya, tolong ini diperhatikan gitu. Next. Nah ini teman-teman juga udah berkorban Pak. BUMD itu udah investasi luar biasa. Sudah bangun SJUT, spek yang kita sepakat udah semua ini loh. Sudah bikin macet jalanan, sekarang udah selesai, kenapa? Gitu loh. Next. Nah, ini juga terus, next. Ini kan proses-proses pelajaran di lapangan gitu loh. Nggak ada yang ditutupi Pak, semua clear terbuka. Semua operator juga kita undang untuk ini gitu loh. Next. Nah, nggak gampang ngatur SJUT di Jakarta. Memang dari awalnya mau udah ruwet.
Beda kalau kita bangun ibu kota negara, langsung kita bikin ducting, semuanya turun. Lah di Jakarta dari dulu udah semrawut. Kita mau tata aja susahnya minta ampun. Begitu udah mau tertata, enggan lagi mau masuk kan. Jadi gimana gitu, nggak punya niat bersama gitu loh. Nih, semua operator kita undang, Mbak. Nggak ada yang ditutup-tutupin gitu loh. Next. Nah, ini kita kalau lihat prosedur itu butuh waktu yang lama. Dari mulai Maret, Mei, Juni, next. Sampai ke saat ini sudah selesai. Artinya apa? Ya sudah, kalau emang udah siap turun. Gitu. Artinya kita hanya menyamakan pandangan, jangan sampai kita berkutat dengan masalah tarif lagi. Pak, tarif sudah kita sepakati. Gitu. Next. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita, menjadi niat kita bersama untuk membangun kota Jakarta lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih Pak Hari Nugroho telah melakukan pemaparannya. Dan Dan saya kira tadi sudah cukup jelas dari Pak Hari menggambarkan dan menjawab beberapa pertanyaan, beberapa tanggapan dari Ombudsman. Dan saya kira Pak Hari tadi sudah menjelaskan dengan rinci bahwa proses perencanaan dari SJUT ini sangat detail dan melibatkan semua stakeholders, Pak ya. Bahkan dari Abjatel sudah dilibatkan juga sudah banyak terlibat juga dalam perencanaannya, Pak ya, menurut Pak Hari tadi. Nah, saya kira ini mungkin sebelum ke Bapak DPRD, kita akan memajukan dulu dari pihak Abjatel yang saya kira tadi banyak dimention oleh Pak Hari Nugroho dan untuk memberikan tanggapannya terhadap apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Hari Nugroho. Silakan Pak Muhammad Arif. Terima kasih. Selamat siang rekan-rekan yang saya hormati Pak Hari Nugroho, Pak Syarif dari DPRD DKI Jakarta, dan Pak Heri Susanto dari Ombudsman dan rekan-rekan saya